Halo cuy, selamat datang di OB Motologi. Tempat di mana kita tidak sekedar membahas warna bodi atau stiker, tapi kita membongkar nyawa dari sebuah mesin. Akhir tahun 90-an, jika Anda menyebut nama Yamaha, yang terlintas di kepala masyarakat Indonesia adalah asap, kecepatan, dan boros. F1Z, Force One, RX King, mereka adalah raja jalanan. Tapi di sisi lain, ada sebuah kerajaan tak tersentuh bernama kenyamanan dan irit bahan bakar yang dipimpin oleh sang Tritan Honda Astrea. Namun, tepat pada tahun 1997, Yamaha melakukan manuver paling nekat dalam sejarah mereka di Indonesia. Mereka melahirkan sebuah kuda Troya berwujud motor bebek 4 tak, yaitu Yamaha Krypton. Pertanyaannya, mampukah sebuah pabrikan yang DNA-nya mendarah daging dengan mesin 2 tak membuat mesin 4 tak yang bisa membungkam dominasi Honda? Mari kita bedah tuntas. Untuk memahami seberapa besar pertarungan Yamaha dengan Krypton, kita harus melihat big picture-nya. Hari ini, di tahun 2026, kita melihat perdebatan panas antara motor bensin konvensional melawan motor listrik. Ada ketakutan massal, apakah motor listrik bisa diandalkan? Apakah baterainya awet? Ketakutan yang persis sama terjadi di kubu Yamaha pada tahun 1997. Isu emisi gas buang global mulai terhembus kencang. Era 2 tak diprediksi akan mati. Pabrikan dipaksa beradaptasi. Bagi Honda, ini adalah taman bermain mereka. Mesin C100 mereka sudah teruji puluhan tahun. Tapi bagi Yamaha Indonesia, ini adalah wilayah peta buta. Yamaha butuh pionir. Mereka butuh motor yang bisa meyakinkan loyalis mereka bahwa Yamaha juga bisa bikin motor yang sopan, irit, tetapi tetap punya spirit Garputala. Dan lahirlah kode mesin 4ST yang kita kenal sebagai Yamaha Krypton. Konflik utamanya bukan sekedar membuat motor 4 tak. Masalahnya adalah benchmark atau standar emas di masyarakat saat itu terlalu tinggi. Honda Astrea Grand dan awal mula Supra menawarkan mesin 97,1 cc yang nyaris tanpa masalah. Iritnya tidak masuk akal, spare part-nya ada di mana-mana. Ketika Krypton lahir, skeptisme memuncak. Publik bertanya secara kritis, apakah mesin 4 tak Yamaha ini akan serewel 2 taknya jika kurang oli? Apakah bisa seirit Honda? Yamaha berada di posisi terjepit. Mereka tidak bisa sekedar mengkopi mesin Honda. Mereka harus memberikan nilai tambah yang membuat konsumen mau menoleh. Jika Krypton gagal, citra Yamaha untuk masuk ke pasar 4 tak akan hancur lebur. Dan mungkin kita tidak akan pernah melihat kejayaan Jupiter Jet atau Vixen di masa depan. Mari kita bongkar kejeniusan dan juga cacat dari mesin Krypton ini. Secara teknis, Yamaha membekali Krypton dengan mesin SOHC 2 katup berpendingin udara. Di atas kertas, volumenya adalah 101,8 cc, hasil dari board stroke 49 x 54 mm. Perhatikan angka stroke 54 mm ini. Ini adalah karakter overstroke yang sangat kental. Tujuannya jelas. Yamaha ingin motor ini punya torsi bawah yang sangat menjambak. Namun, ada satu inovasi tersembunyi yang jarang dibahas orang. Engine balancer. Di saat motor bebek 4 tak sekelasnya bergetar hebat saat RPM tinggi, Yamaha dengan brilian memasang balancer shaft di dalam mesin Krypton. Ini adalah teknologi yang biasanya ada di motor sport kelas atas. Hasilnya, putaran mesin Krypton jauh lebih smooth, minim vibrasi, dan membuat komponen internal lebih awet.
Inilah DNA desain yang kelak diwariskan bulat-bulat ke Yamaha Pega dan Jupiter. Tapi mari kita bersikap objektif dan kritis. Krypton jauh dari kata sempurna. Pertama, desainnya. Yamaha terlalu main aman. Bentuk kotaknya kaku, seolah terjebak di antara desain Astrea Grand dan Force One, namun kehilangan identitas. Kedua, material bodi. Getaran mesin memang halus, tapi getaran di sambungan bodi plastiknya itu lain cerita. Penyakit khas bodi getar dan berisik sudah menjangkiti Krypton sejak awal. Ketiga, bobot dan handling. Sasis underbone tabung ganda yang dipakai Krypton membuatnya terasa lebih sedikit berat dan kaku saat diajak bermanuver di kemacetan. Jika dibandingkan dengan sasis Astrea yang lincah bak sepeda, ini adalah kompensasi dari stabilitas kecepatan tinggi yang dipertahankan Yamaha. Mari kita adu secara head-to-head Krypton versus Astrea. Dari segi tenaga murni, Krypton jauh lebih unggul. Kapasitas silindernya yaitu 101,8 cc melawan 97,1 cc milik Honda, memberikan keunggulan nafas di RPM menengah ke atas. Saat Astrea mulai ngos-ngosan di tanjakan, torsi overstroke Krypton melibasnya dengan mudah. Tapi dari segi efisiensi, Honda tetap raja. Karburator Mikuni di Krypton disetting sedikit lebih basah untuk menjaga suhu mesin, mengorbankan beberapa kilometer per liter demi performa. Namun ada insight yang jauh lebih besar di sini. Evolusi Krypton mengajarkan kita tentang penerimaan teknologi. Sama seperti fenomena motor listrik hari ini. Saat pabrikan besar seperti Honda dan Yamaha merilis EV, publik tidak langsung percaya. Butuh proses pembuktian durabilitas. Krypton adalah laboratorium berjalan Yamaha. Mereka membuktikan bahwa blok silinder mereka tidak mudah baret, noken as mereka presisi, dan transmisi rotari mereka tidak misgear. Kepercayaan publik tidak dibeli dengan iklan, tapi dengan ketahanan di jalan aspal Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk Yamaha Krypton, apakah dia berhasil membunuh dominasi Honda Astrea secara instan? Jawabannya tidak. Penjualan Krypton tidak pernah melampaui raksasa Honda di era tersebut. Tetapi apakah dia sebuah kegagalan? Sama sekali tidak. Krypton adalah martir. Dia adalah pionir pembuka jalan. Tanpa mesin 4ST yang dikembangkan susah payah di Krypton, tidak akan pernah ada Yamaha Pega R yang legendaris. Tidak akan ada Jupiter Jet burung hantu yang merajai balap road race nasional. Mesin Krypton terbukti sebagai salah satu best engine paling tahan banting yang pernah diracik Yamaha. Ini adalah motor yang layak mendapatkan standing ovation dari para engineer. Meski desainnya mungkin tidak membuat remaja 90-an jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada akhirnya, dari sebuah Yamaha Krypton kita belajar satu hukum mutlak dalam dunia teknologi, yaitu inovasi yang sesungguhnya selalu lahir dari rasa tidak nyaman. Yamaha bisa saja terus berjualan 2 tak sampai aturan emisi mencekik mereka hingga mati. Tapi mereka memilih untuk belajar hal baru, membuat kesalahan, menerima kritikan, dan akhirnya menyempurnakannya. Sebuah pelajaran penting bagi pabrikan di era transisi EV hari ini. Jangan takut merilis pionir, asalkan Anda siap mempertanggungjawabkan durabilitasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang masih menyimpan mahakarya awal 4 tak Yamaha ini di garasi? Atau mungkin punya cerita pahit manis bersama bodi plastiknya yang bergetar? Tulis analisis dan opini kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi seperti mekanik sejati.
Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.